sinyalnya 2026 ini sebetulnya tahun yang sangat menentukan. Entah itu berperang gitu loh dalam segi geopolitik gitu ya. Entah itu kembali ke tahun 80. Apa tahun 80? Nah, kalau Indonesia sendiri Indonesia gimana, akan mencapai itu, atau jangan-jangan karena Bu Sri Mulyani sempat mengatakan revolt, sehingga kita tidak terhindar dari default itu. Saya ingin kita fair. Fair. Satu, kita bicara sinyal nih Mas Ike sama Mas Andri. Penerimaan negara kita sebetulnya sejak 2023 sudah terlihat gejalanya. Coba bayangin Mas Ike, 2022 ya, APBN kita tuh mendapatkan windfall, mendadak mendapatkan uang yang tidak diduga-duga dalam APBN. Akibat kenaikan harga batubara di 2022 habis Covid, kenaikan harga amoniak. Jadi bayangin Mas, amoniak ya yang harganya biasanya cuma 300-an. India tuh berani beli 1.100 di 2022. Jadi kalau Anda lihat misalnya produsen amoniak kita pupuk lah. Di tahun 2022 pupuk itu holdingnya keuntungannya 19 triliun. Yang biasanya untungnya cuma 5 triliun. Itu aja kan udah naik hampir 4 kali lipat. Ya kan? Nah di 2022 itu kita mendapatkan surplus. Seolah-olah ekonomi sudah baik-baik saja. Karena harga batu bara naik. Di 2023 hilang ini. Karena kan gini, yang dilakukan itu front loading. Jadi karena negara-negara ini habis Covid, takut terjadi lagi namanya krisis pangan kayak waktu tahun 1922, dia memboronglah yang namanya basic untuk energi dan pemupukan. Amoniak dan batu bara. Tapi kan dibeli total di 2022, di 2023 dia udah nggak beli. Tekanan. Nah, nyetok lah istilahnya itu ya. Yang menarik di 2023, Mas Ike sama Mas Andri, ini biar kita juga tune in dengan masyarakat banyak. Mulai muncul tuh. Masyarakat di kelas bawah bilang, saya dikejar-kejar sama pinjol. Mulai muncul tuh di medsos. Wah, saya gara-gara tetangga saya beli ini pinjol, HP saya diteror sama pinjol. Rame lah, OJK menanggapinya pada waktu itu normatif. Kalau pinjol itu ilegal, tidak dalam pengawasan kami. Rame kan situasinya. Saya waktu itu mengatakan, ini kita jangan salah baca. Dunia ini kan misleading, kita jangan misreading dong. Gitu loh, ya nggak? Dunia ini kita baca, kenapa sebetulnya terjadi yang namanya kredit macet di pinjol sampai dikejar-kejar sama debt collector. Sinyalnya adalah saya katakan, berarti kelompok masyarakat ini membiayai konsumsinya sudah tidak pakai pendapatan. Tapi pakai hutang. Pakai hutang dan tidak punya tabungan. Kan karena mungkin sudah mantap tadi, makan tabungan. Kita jadi biar habis. Mantap itu makan tabungan. Kita biar membumi nih Mas Iko. Saya sekarang punya gaji. Gaji saya pertama kali kan pasti buat konsumsi. Betul. Kalau konsumsi, gaji dikurang konsumsi masih berkurang, sejahtera saya kan. Saya simpanlah kepada, kalau untuk konsumsi kan fungsi uang untuk transaksi. Artinya ketika saya dapat transaksi, gaji, saya pakai transaksi untuk konsumsi, saya dan keluarga saya. Bersisa, tapi hidup ini kan kadang-kadang tidak selalu mulus. Berjaga-jaga, saya tabung. Saving kan. Ternyata setelah saya tabung aja, saya ini liquid berat. Mulailah saya muncul itikat ketiganya, berspekulasi. Berspekulasi itu artinya, nyoba-nyoba deh investasi deh. Karena diimpan di deposito kayaknya bunganya segini kecil deh, mulai main lah ke segala macam. Ya kita harus bedakan spekulasi itu kalau orang mengatakan pakai ilmu, itu spekulasi. Tapi kalau nggak pakai ilmu, judi. Karena kan investasi itu ada ketidakpastian, Mas. Jadi jangan salah artikan buat spekulasi itu ini. Jadi pakai feeling itu judi berarti ya. Kalau dalam buku-buku textbook ekonomi tentang fungsi uang, fungsi ketiga itu spekulasi itu artinya itu. Karena orang itu mempertaruhkan masa depannya lewat keyakinannya, lewat persepsinya. Nah, kita lihat nih. Sekarang misalnya tahu-tahu yang diharapkan itu, yang tidak diharapkan terjadi. Untuk konsumsi gaji saya udah nggak cukup. Sama apa yang dilakukan? Kalau punya tabungan, mantap. Makan tabungan. Makan tabungan, Berkuranglah tabungan.
Sinyal mantap ini sudah terjadi dalam penurunan nilai pokok di tahun 2023. Ya, Nilai itu sudah pokok, mulai terlihat. mulai terjadi di orang yang punya pokok 1 juta, turun nilai pokoknya. Dan itu sempat dirilis oleh BI juga pada Oleh saat BI itu. dan LPS juga. Iya, LPS, Betul, ya. oleh LPS juga di 2023. Sisi lain, muncul pula pinjol kan. Jadi kan gampang aja ngeliatnya. Kalau orang yang punya tabungan, dia makan tabungannya. Ada sinyalnya, mantap, berkurang. Kalau orang yang nggak punya tabungan, ngutang. Dan yang paling cepat ya Pinjol. lewat pinjaman online. Pinjol, ya. 2023 memberikan sinyal awal ini Mas Ike dan Mas Andri. Terjadi mantap, terjadi maut, makan utang. Jadi kan mantap makan tabungan, Iya. terjadi maut. Maut, makan utang. Tapi seolah-olah ini disanggah. Ini juga kan yang mengakibatkan ketika Agustus kemarin, ya di samping mungkin Menteri Keuangan Sri Mulyani udah terlalu lama ya. Sehingga kan orang merasa bahwa dia kayak nggak ada empati nih sama saya yang lagi sulit gitu kan. Iya, Karena iya, dia kan iya, selalu iya. bilang bahwa konsumsi masyarakat nggak ada masalah, Iya, baik-baik segala aja. macam nggak ada gitu kan. Iya. Jadi orang kan mulai meradang kan di situ kan di saat mereka mungkin mulai ngambil utang dan sebagainya. Nah, udah 2024 disanggah lagi nih persoalan daya beli yang merendah ini. 2024 Mas Ike dan Mas Andri. Konfirmasi ini sudah sedikit lebih nyata. Jadi kalau di 2023 belum terjadi Masih asumsi itu penurunan penerimaan negara, baru terjadi remang-remang dari orang-orang yang komplain ditagih pinjol, tapi penerimaan negara masih stabil. 2024 penerimaan pajak kita mulai turun, tapi belum drastis. Ya kan? Mulai turun. Artinya kalau penerimaan negara dari pajaknya mulai turun, 2 sinyal kan? Masyarakat mulai mengurangi konsumsi, Iya. sehingga PPN turun. Ya. Masyarakat mulai tidak punya pekerjaan, sehingga PPH turun. Betul. Tapi 2024 belum sedrastis tahun ini. Jadi 2025 nih drastis ya. Nah, ketika waktu itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada masalah dengan daya beli masyarakat. Tidak ada masalah dengan sektor produksi. Masuklah kita ke Januari 2025. Februari 2025, Maret 2025. Ternyata betul defisit. Betul terjadi shortfall dalam penerimaan negara. Perlu kita ingat, di Maret 2025, APBN kita telat. Ingat kan? Masih Ya, kan? betul. Orang kemudian di market ngelihat, oh ini bener nih kelihatannya pemerintah Indonesia tekanan fiskal. Cerita Meksiko tadi Mas, tekanan fiskal, penerimaan negaranya turun di saat nih 2025, 2026, 2027 beban pokok hutang jatuh tempo kita naik 2 kali lipat. Jadi 2024 itu beban hutang jatuh temponya 400 triliunan hutang jatuh temponya. Kalau bunga mah 550-an. Ya. 2025 850 hutang jatuh tempo. Bunga 550. 2026 besok 830 kalau saya nggak salah. Bunga 550. Makin banyak. 2027 820-an. Ya anggap aja rata-rata 850 dalam 3 tahun ini. Ya. Jadi secara hitungan matematis APBN, penerimaan negaranya turun di saat belanja rutinnya naik karena adanya peningkatan hutang jatuh tempo. Iya. Nah, saya dalam hal ini, karena ini to the point kan nama acaranya, saya to the point aja. 2025 ini sudah jelas kan? Menteri Keuangan kemarin mengatakan memang shortfall. Remang-remang kita dengar pengusaha udah disuruh ijon nih. Pajak Januari, Februari udah disuruh bayar sekarang untuk pemerintah nutupin ini. Tapi kan balik lagi, saya ingin mengatakan, jangan dong kita nih misreading terus. Ini artinya ada persoalan serius terhadap konsumsi kita. Di level masyarakat kita yang sudah tidak melakukan konsumsi, sehingga PPN-nya turun, sektor formal makin berkurang, PPH-nya turun, itu yang mengakibatkan shortfall ini. Artinya bisa dikatakan kelas menengah kita akan turun kasta lagi. Oh iya. Dan sinyal ini makin jelas Mas Ike. Menurut saya nih, berdasarkan indikator yang ada. Pinjol, ya, 2023, kita ini kan memang bangsa yang gampang lupa ya. Begitu rame-rame pinjolnya nggak ada, seolah-olah udah nggak ada masalah pinjol. Iya.
Tapi kita ngomong pinjol legal deh, pinjol yang memang ada izinnya dari OJK. Data OJK menunjukkan transaksi pinjol di 2024 meningkat dari 2023. Ini yang Ya, legal. betul, nih. betul. Iya, iya. Kita belum ngomongin yang Yang ilegal nih. ilegal, Ilegal iya. tuh bisa dari tetangga, bisa dari temen nih, Iya. kan gitu ya, gitu kan. Nah, itu meningkat. Yang menarik, NPL-nya juga naik. Jadi NPL itu kan, kalau saya sekarang minjem ke Mas Andri, Mas Andri pinjam dong. Iya. Berapa? 100. Oke deh, 100 tiap bulannya 10 ya. Ya. Bulan depan saya udah nggak bisa bayar 10. NPL saya. Iya, iya, iya. Artinya saya udah nggak bisa bayar kredit saya. Nah, kalau saya udah kena NPL, boro-boro saya mau nambah plafon kan? Iya. Mas Andri minjem lagi dong. Ini aja lu belum bayar. Iya, iya, iya. Artinya yang tadinya bisa mengandalkan konsumsi dari maut, udah nggak punya mautnya. Benar-benar mampus gitu loh, dengan kata lain kan Iya, begitu iya, ya. iya, Karena iya. persoalan NPL. Jadi ada dua indikator di sini. Bertumpunya masyarakat mengandalkan hutang meningkat. Masyarakat yang mengandalkan hutang juga sudah tidak mampu lagi berhutang karena NPL meningkat. Oh, itu kan di masyarakat kelas bawah lah ya. Iya, dibilangnya gitu. Kelas kantoran, kelas menengah tengah, kartu kredit. Data Asosiasi Kartu Kredit menunjukkan ya, transaksi kartu kredit juga meningkat volumenya. Dan yang menarik masih angka NPL-nya naik 2 kali lipat. Jadi di 2024 NPL-nya itu di sekitar angka 1,5, 1,5. Di bulan Juli angkanya udah di 2,8. Berarti banyak orang yang tidak bisa bayar cicilan kartu kredit nih. Kalau kartu kredit kita langsung kepada case-nya nih. Iya. Saya punya plafon misalnya 2 juta kartu Iya. kredit. Saya gesek nih 2 juta. Nanti kan tagihannya saya belanja 2 juta, ada tagihan minimum kan? Betul. Iya. Yang dimaksud NPL di sini, saya udah nggak bisa bayar tagihan minimumnya. Sampai tagihan minimum pun juga nggak bisa bayar. Itu NPL kartu kredit nih. Iya, iya. Berarti tagihan minimum saya udah nggak bayar kan? Iya. Jadi NPL kan? Artinya saya udah nggak bisa naikin lagi kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya. Pagu kreditnya Pagu maksudnya. kreditnya. Jadi saya ingin mengatakan 2025 ini sinyal yang menunjukkan bahwa pelemahan daya beli itu bukan omon-omon loh. Ini ada bukti realnya nih. Ada bukti realnya bahwa satu yang namanya makan utang, konsumsi dengan tambahannya utang dari pinjol maupun kartu kredit meningkat, dan kemampuan mereka membayar pun tidak ada. Artinya mereka sudah tidak punya pendapatan kan? Iya. Ya nggak? Dan ini yang menjadi masalah kenapa penerimaan negara kita jatuh. Jadi daripada kita cuma sekedar akrobat, sebetulnya inti masalahnya di mana? Inti masalahnya ternyata ada di masyarakatnya. Yang masyarakatnya galop tulop. Gali lubang tutup lubang. Iya, mantap nih Mas Eka ya. Mantap sampai data bulan Oktober ya. Saya lihat data clearing Bank Indonesia. Antara outflow dari perbankan uang keluar sama inflow uang masuk ke perbankan masih tetap lebih besar outflow. Jadi artinya tren mantap tuh masih ada. Oh, oke. Nah, sekarang kita tiba dalam satu titik di sini. Saya selalu mengatakan apa yang terjadi ya di Bangladesh. Bahkan saya di Outlook 2024 saya bilang 2025 kita beresiko bisa kayak Bangladesh. Karena Bangladesh itu saya ya bisa dicek, saya di 2024 akhir tahun ngomong gitu. Karena Bangladesh itu dia memenangi pemilu lewat bansos. Begitu memerintah 8 bulan, fiskalnya udah nggak cukup untuk kasih bansos. Satu. Kedua, dalam pemilu sama juga kayak bos kita menjanjikan lapangan pekerjaan. Nah, gitu ya. Nah, Bangladesh juga Perdana Menteri Hasna dan koalisinya itu menjanjikan lapangan kerja. Pemicunya apa coba di Bangladesh setelah 8 bulan berkuasa? Dia membuka lapangan kerja untuk PNS-nya Bangladesh, tapi untuk keluarga veteran perang. Marah Gen Z-nya. Ordal. Jadi artinya, wah ini kok jadi kayak gini. Rusuhlah Bangladesh. Jadi di 2024 saya mengingatkan, jadi jangan sampai nih, karena suka tidak suka kan, bahwa pemilu itu bertumpu kepada yang namanya bansos, janji pemenuhan lapangan kerja, ini bisa terjadi. Sehingga pas Agustus kemarin terjadi seperti itu, ya menurut saya sesuatu yang sebetulnya terprediksi. Apa yang terjadi di Bangladesh yang pernah Bung Yanuar prediksi di tahun 2024? Kalau kita lihat di 2025 Bangladesh lewat bansos, kita kan punya program MBG, kemudian ini menjadi apa ya? Menjadi semacam apa?
yang mencengkeram untuk agar kaki kita semakin lambat lagi pergerakan ekonomi kita. Makanya coba perhatikan, dari sejak Menteri Keuangan Purbaya menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahkan dia sering mengulang. Dia mengatakan, dan dia menyalahkan Bank Indonesia, ya menyalahkan segala macam, uang dicekek segala macam. Dia bilang bahwa setiap akan terjadi krisis di Indonesia, krisis itu tidak akan jadi krisis kalau M0 tuh gini, gampangnya masyarakat ngomong kan agak bingung nih masyarakat dari M0, M2. Banyak istilahnya. M0 tuh uang kita nih di dompet nih M0. Jadi uang benar-benar uang dipegang masyarakat tuh base money itu M0 gitu ya. Jadi uang untuk transaksi. Purbaya mengatakan kalau M0-nya dipulihkan, maka tidak akan ada krisis. Jadi dia bilang di Agustus itu M0 kita ketat, makanya terjadi ya kegelisahan itu. Sehingga menurut dia, agar tidak terjadi lagi pemerintahan ini tidak jatuh, maka M0-nya harus basah. Itu kemudian yang Purbaya menarik dana uang dari BI yang disebarkan mengucurkan ke 5 Himbara. bank pemerintah. Ya, kan teorinya gini, kalau M0 itu ingin basah, gitu ya, teori moneternya, suku bunga harus rendah. Jadi uang akan mengalir ke ini teori, teori ininya. Tapi gini, saya ingin melihat bahwa perspektif in detailnya, kejadian ini tidak selinier itu karena geopolitik tadi. Jadi walaupun saya kenapa awal ini ngomongin geopolitik yang tajam, agar kita ini tajam dalam melihat persoalan. Jangan hanya persoalan piecemeal-piecemealnya ya. Jadi beda betul. Kalau dunia ini dalam posisi tidak ada soal geopolitik, betul selinier itu. Jadi kalau sekarang saya ingin basahin M0, turunin bunga gitu. Nah, daya beli naik. Daya beli naik. Nah, sekarang saya coba lihat gini. Ini perbedaan saya dengan teori trickle down effect yang diutarakan. Jadi kan kalau ini kan teorinya gini nih, M1 itu kan uang yang berjaga-jaga itu loh Mas. Ya. Kalau M1-nya jadi kredit itu ke sektor usaha, akan jadi M0 jadi gaji. Ya, betul. M0 gaji ini akan jadi M0 beli gorengan, beli kopi. Itu teorinya nih. Jadi artinya teori yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah doronglah kredit agar membiayai sektor real. Sektor real akan mempekerjakan orang, orang akan dapat gaji, orang dapat gaji akan belanja.